Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita nyata. Cerita yang kami ceritakan ini di episode kali ini ceritanya tentang arisan pesugihan. Nah, mungkin di antara kalian pasti bertanya-tanya, apa benar arisan pesugihan ini ada? Ternyata dari cerita yang kami dapat bahwa cerita ini memang arisan pesugihan ini memang ada sampai saat ini, tapi mereka itu tidak terang-terangan mengatakan bahwa ini adalah arisan pesugihan. Cerita ini dibagikan oleh sobat kami kembara yang bernama Mita. Mita ini punya kakak perempuan juga usianya terpaut 2 tahun, namanya Pita. Dia selalu memanggil Mbak Pita. Nah, Mbak Pita inilah yang pada akhirnya jadi korban pesugihan bapaknya, karena waktu itu bapaknya ini ternyata mengikuti arisan pesugihan. Nah, kita mundur dulu di beberapa tahun yang lalu, cerita bahwa dia dilahirkan di sebuah desa di daerah Jawa Timur. Daerah ini terkenal seperti daerah Jawa Timur. Jawa Timur yang lain, dia tinggal di sebuah kecamatan. Di sana pada umumnya masyarakat di sana itu masih percaya hal-hal seperti ini, masih percaya tentang, sebagai contoh kecilnya, orang mau bikin hajatan dia selalu berkunjung ke rumah dukun yang minta pendapat dukun tanggal yang bagus dan bagaimana nanti tata cara seperti apa, yang selalu konsultasi ke dukun tersebut. Begitupun juga dengan acara-acara yang lain, misalnya ketika mau menikahi anak, dia selalu berkunjung ke dukun. Dia minta tanggal yang bagus, kapan mereka ini percaya betul dengan kata-kata si dukun. Misalnya dukun bilang kalau pernikahan diundur 1 tahun kemudian, orang yang tadi konsultasi ini manut. Dia nurut, akhirnya banyak sekali kejadian-kejadian. Contohnya yaitu dilihat sendiri oleh masyarakat dan tetangga ini sempat mau menikah anaknya perempuan itu terus, dan calon suaminya bilang tidak mau menggunakan jasa-jasa dukun seperti itu karena dia dari latar belakang yang berbeda. Tapi pihak dari perempuan bilang ini sudah merupakan tradisi di sini, harus dikonsultasi ke dukun. Akhirnya pihak laki-laki mengiyakan, ya sudahlah. Dengan sangat terpaksa mereka menyetujui. Berangkatlah mereka ke rumah dukun, dan ternyata setelah dihitung secara weton dan lain sebagainya, menurut dukun ini mereka ini tidak cocok, jadi harus diisahkan. Nah, banyak sekali syarat-syarat itu yang harus dilakukan dan juga memerlukan banyak biaya. Jadi yang seharusnya pernikahan mereka ini bisa digelar di tahun ini, akhirnya mundur-mundur sampai tahun berikutnya. Dan pada akhirnya pihak keluarga dari laki-laki mungkin sudah muak, sudah capek dengan ritual-ritual semacam itu. Mereka pun akhirnya membatalkan pernikahan. Nah, sampai cerita ini diturunkan, perempuan yang waktu itu mau menikah ini sampai sekarang belum menikah. Entah kenapa, apakah sudah terakhir dari Allah ataukah memang karena hal itu banyak yang tidak mendekati si perempuan ini pada lagi. Masih di tetangga sebelah rumahnya Mita, jadi mereka ini keluarganya yang juga melakukan tradisi seperti selalu konsultasi ke dukun. Suatu ketika anak mereka ini ditemukan di sebuah persawahan bersama laki-laki. Artinya mereka melakukan perzinahan, dan pada saat itu orang tuanya sepakat supaya anaknya dinikahkan, dan mulailah mereka konsultasi ke dukun. Dan pada saat konsultasi ke dukun ini, si dukun bilang pernikahan ini hari baiknya adalah tahun depan. Kurang beberapa bulan lagi keluarganya ini setuju.
Keluarganya menyepakati ternyata sampai menunggu hari H, anaknya ini sudah hamil duluan. Artinya setelah kejadian mereka ditemukan di persawahan berzina, itu mereka memang belum melakukan perzinahan, hanya sekedar meraba-raba atau mungkin yang lainnya seperti itu. Tapi setelah mereka konsultasi ke dukun dan si dukun menyatakan hari baiknya masih lama, si laki-laki dan perempuan sering ketemu. Bahkan mereka sering check-in di hotel maupun di penginapan, sampai pada akhirnya si anak perempuan ini pun hamil. Nah, setelah anak perempuan ini hamil, laki-laki ini tidak mau menikahi si perempuan tersebut. Dia kabur tidak tahu kemana. Jadi sampai pada akhirnya anak ini dilahirkan. Dia ini menanggung malu, dihujat sana sini, padahal menghujat pun juga melakukan hal yang sama. Mereka juga percaya dukun, jadi kondisi tidak sehat inilah yang dilihat Mita waktu itu dari dia kecil sampai dia dewasa. Nah, yang terjadi keluarga Mita, dia punya kakak perempuan namanya Pita dari kecil. Mita dan Pita ini tahu bahwa bapaknya itu bergabung di sebuah padepokan. Waktu itu mereka masih kecil. Mereka tidak tahu bapaknya ini tergabung di padepokan apa. Mereka cuma berpikir bapaknya ini bergabung di komunitas pencak silat. Awalnya seperti itu, tapi lambat laun pas mereka ini tumbuh dewasa, waktu itu Mita ingat dia duduk di bangku kelas 2 SMP, dia mulai bisa mencerna atau menerima sharing bagi teman-teman untuk bapaknya. Sekedar nongkrong membahas hal-hal yang semacam itu, sampai pada akhirnya Pita dan Mita ini diajak bapaknya menuju ke suatu tempat. Nah, tempat ini lokasinya tidak tahu di mana. Mita sendiri waktu itu juga tidak kenal jalan, tidak tahu kemana-mana. Tidak tahu, yang jelas perjalanan itu ditempuh hampir sekitar 2-3 jam. Terus mereka ini sampai di sebuah tempat, tepatnya di sebuah perbukitan. Sekali orang-orang yang datang ke sana tidak tahu ngapain, terus Mita dan Pita itu diarahkan bapaknya dan juga teman-teman bapaknya menuju ke tempat ada sebuah semacam bangunan toilet yang belajar rapi. Dari sana ada sebuah pemandian. Diajaklah Pita dan Mita ke sana, terus mereka diserahkan ke seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu inilah yang akhirnya mengarahkan Mita dan Pita menuju ke pemandian tersebut. Di pemandian itu Mita ini dimandikan, kemudian diguyur dengan air kembang bunga wangi. Terus Mita disuruh pakai kembang masuk ke ruangan yang mirip toilet itu tidak. Setelah itu dia diboyoi, kalau bahasa Jawa itu dibalai di seluruh tubuhi, dibasahi dengan minyak wangi. Jadi kita bisa bayangkan aroma wanginya seperti apa, apalagi ini parfum yang murah. Pita dan bapaknya ini adalah warisan paling belakang. Dia tidak bisa lihat yang di depan itu apa. Dia hanya bisa melihat apa kepulauan asap yang mengepul sampai memenuhi seluruh ruangan. Memang asap ini adalah asap kemenyan. Di depan itu ada pemimpin, dia itu pakai ikat kepala warna hitam, kumisnya panjang. Dia berdiri menghadap ke orang-orang. Waktu itu Mika tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia melihat bapaknya itu berdiam diri seperti orang semedi. Itu dilakukan hampir sekitar 1 jam. Karena Mita dan mbaknya ini tidak tahu mereka harus ngapain, ya dia cuma diam. Tiba-tiba
Dia itu melihat ada sosok bayangan hitam yang kayak melangkah ke orang ini. Nah, pertama kali melihat itu dia merinding. Dia pegang tangan kakaknya. Mbak Mbak iku opo. Ternyata pas waktu Mita melihat ke mbaknya ini, mbak itu sudah tercengang terlebih dahulu. Sebenarnya barulah tahu sebelum melihat sosok hitam ini, mbaknya ini sudah melihat lebih dulu dan mbaknya ini tercengang. Makanya ketika dia tanya ke mbaknya ini diam, tidak bisa ngomong. Jadi mbaknya juga melihat sosok hitam jalan melewati orang-orang itu, tapi orang-orang ini tidak keinjak sama sekali. Jadi tembus gitu. Akhirnya setelah itu orang-orang ini keluar satu persatu, sedangkan bapaknya maju menuju satu orang yang ada di depan itu. Nah, mbaknya ini hanya duduk di sana. Tidak lama setelah itu Mbak Pita ini dibawa oleh sosok ibu yang memandikan mereka tadi ke depan, jadi duduk di samping bapaknya persis, sedangkan masih ada di belakang. Setelah itu melihat dari kejauhan, ini ngapain ya bapak ini, ngapain sama mbak, ngapain hal-hal itu terjadi sampai sekitar 10 menit. Tidak lama setelah itu Pita ini masuk lagi ke dalam. Jadi ada sebuah ruangan. Nah, tentu langsung Mita ini mikir, loh, mbakku mau dibawa kemana? Dia ikut mendekat. Ternyata pas dia mendekat di ruangan itu ada sekitar 3 makam. Lah, makam ini batu nisannya itu dibungkus dengan kain putih, baunya wangi. Jadi barulah di situ Mita tahu ternyata orang-orang ini semua duduk di depan itu menghadap ke arah makam. Di makam itu ada sebuah ruangan dan ruangan lagi yang masuk ke dalam. Rasanya menurut Mita, Mbak Pita ini diajak masuk oleh bapaknya dan juga satu orang yang di depan tadi menuju ke ruangan gelap itu. Nah, waktu itu memang Mita ini takut untuk masuk lebih dalam lagi karena harus melewati 3 makam ini, apalagi makam itu batu nisannya ditutup dengan kain putih warna tebal, jadi kelihatan seram. Lah, kelihatan kayak pocong. Akhirnya Mita itu di situ sendirian. Dia sekitar 5 menit ada di depan makam itu. Dia pun mundur keluar. Dia cari orang dia kenal, ternyata tidak ada satu teman bapaknya yang ada di sana. Dia juga mencari keberadaan ibu-ibu tadi, dia juga tidak menemukan. Akhirnya dia jalan. Mulailah Mita ini hati itu deg-degan, tidak tahu harus kemana. Saking takutnya waktu itu suasana malam hari, banyak pepohonan di sana dan di sekitar itu ada makam-makam. Terus Mita jalan-jalan. Dia melihat ada orang jualan batu-batuan. Yang pertama dia lihat, ternyata begitu dia dekat, si bapak-bapak lagi tiduran sambil memakai kartus. Ternyata yang dilihat Mita tadi yang awalnya batu, kata ini bukan batu. Orang ini jualan kemenyan dengan ukuran besar seperti, nah, karena adanya coba orang ini lain itu tidak ada orang pun, suasana di sana sepi. Akhirnya Mita berusaha membangunkan si bapak yang menjual kemenyan ini. Pak, saya minta tolong, saya tinggal bapak. Nah, apa yang dikatakan bapak? Saya masuk ke dalam, saya takut, boleh ndak saya duduk di sini? Oh iya, duduk di sini, masuk. Akhirnya Mita masuk, dipersilahkan duduk di sana. Ditanyalah sama bapak ini, dari mana kok tinggalan rombongan, gimana? Baru si Mita cerita, dia tadi datang bersama rombongan bapak dan teman-temannya. Bapak di situ juga ada kakak perempuan. Tiba-tiba Mita juga bilang kakaknya ini masuk ke setempat
Nah, si bapak-bapak itu menjelaskan, wis, gak usah khawatir, mbakmu baik-baik saja. Mbakmu itu lagi ritual, berarti sudah tunggu sini, nanti tidak sampai 1 jam mereka sudah balik. Setelah ditunggu sampai sekitar 2 jam, Mita belum juga melihat tanda-tanda kehadiran bapaknya dan juga mbaknya. Nah, di situ bapak ini pun juga mulai khawatir. Tadi bilangnya kemana? Toh bilang gak cuma ke sana. Seharusnya kalau mereka ritual, mereka sudah selesai, mereka sudah keluar dari tadi. Ini kok lama banget ya, Duk. Jadi si bapak-bapak ini juga khawatir. Akhirnya sekitar 2 jam lebih, si bapak-bapak ini pemilik warung ini memutuskan untuk menutup warungnya. Dia membantu Mita untuk mencari keberadaan bapak. Jadi pas waktu jalan bersama bapak ini, Mita lagi menangis sampai dia sesungguhan nangisnya. Nah, si bapak ini coba menenangkan sudut dan sadar tidak usah menangis lagi. Yang tadi disuguhi Mita ternyata ini sana ini sudah sepi, ya masih ada 1-2 orang melakukan ritual, entah itu doa atau enggak tahu. Setelah itu bapak ini mengajak Mita keluar lagi menuju ke satu tempat, menuruni lereng melewati hutan. Di situ ada kolam yang mirip dengan seperti inilah genangan air, tapi menurut si bapak ini juga salah satu tempat yang digunakan untuk ritual. Kalau di sini, nah, berarti kita turun lagi. Diajaklah turun lagi melewati hutan-hutan yang tepat. Tiba-tiba Mita itu melihat ada sebuah perkampungan kecil. Nah, ada rumah-rumah penduduk di sana. Anehnya menurut Mita waktu itu jelas sekali sudah di atas tengah malam, sudah dini hari. Bahkan kenapa kok orang-orang di sini masih beraktivitas? Ada anak kecil yang bermain di sana, sedangkan si bapak-bapak ini masih dalam keadaan tenang. Mereka melewati perkampungan itu, kemudian masuk ke dalam hutan itu. Tapi ternyata cuma diajak melewati perkampungan ini. Mita akhirnya tanya, "Pak, kenapa kok kita tidak berhenti di sana? Kan banyak orang. Mita bisa banyak teman di sana." "Wis, itu bukan seperti yang kamu lihat. Perkampungan benar-benar kampung kayak kampung manusia, bukan, gak usah kamu perhatikan lagi kalau pas nanti lewat sana." Nah, Mita pun jalan lagi menjauhi perkampungan itu. Dia melihat dari kejauhan ada bangunan-bangunan yang ditumpuk-tumpuk. Pokoknya tempat ini aneh. Dan waktu itu ketika datang ke sana, dia itu merinding luar biasa. Dia melihat pada akhirnya orang di sana. Mita ini yakin kalau bapaknya dan mbaknya juga ada di sana, karena dari sekelebatan dia bisa melihat ada anak yang seumuran Mita, yang dia yakin bahwa itu kakak mbak Mita. Akhirnya menuju ke sana. Ternyata setelah mereka mendekat, yang tadi melihat Mita menurut Mita adalah mbak Mita, ternyata bukan, ada sosok perempuan lain yang usianya ya hampir sama si Mita. Terus dia tanya lagi ke bapak, "Ini loh Pak, mbak saya mana Pak? Kok tidak ada?" "Pak, sudah, tenang dulu. Ini ada di tempat terakhir. Kalau di sana tidak ada, nanti baru bapak antar kamu pulang." Akhirnya mereka berjalan lagi, memasuki hutan lagi, dan dalam kondisi yang gelap semacam itu. Begitu sampai di sana, ada seorang semacam petapa. Ini rambutnya panjang banget, dia sendirian di sana, dan di depan beliau itu ada lampu minyak yang masih menyala. Jadi posisinya beliau itu diam. Nah, di situ tidak ada tanda-tanda keberadaan bapaknya Mita, bahkan mbaknya Mita tidak ada di sana.
Orang ini sendirian dan menurut bapak-bapak penjualan minyan yang menghantar Mita ini adalah tempat terakhir. Jadi kalau di sini tidak ada, berarti Mbak Pita dan juga bapaknya memang tidak ada di sini. Terus mana ini yang dipikirkan Mita waktu itu? Tapi si bapak-bapak ini tetap ngajak Mita menuju ke seorang petapa tersebut. Begitu sampai di sana, si bapak ini mengucapkan salam sambil mengadahkan tangan seperti ini. Terus seorang petapa membuka mata beliau, tanya, "Ono apa? Ono Kanjeng Tangklet kulo." Jadi bapak-bapak ini tidak sama anaknya perempuan. Ini kakaknya si anak wis mulai sampun mulai tonggipun. Kalau gitu saya ajak balik kembali mereka. Terus bapak-bapak ini ngomong ke Mita, "Nduk, bapakmu sudah pulang mungkin sekarang. Dia lagi nyari kamu di atas. Mudah-mudahan bapak sama mbakmu masih ada di atas. Mungkin dia tadi balik nggak lewat sini karena menghindari kampung yang tadi Mita di situ masih belum maksudnya seperti apa. Baiklah, mereka melewati tempat yang tadi mereka lewati sampai pada akhirnya Mita ini melewati perkampungan yang tadi dia lewati. Perkampungan yang menurut bapak-bapak penjual minyan ini adalah perkampungan gaib, tapi ada dilihat bukan seperti itu. Perkampungan ini seperti kampung pada umumnya, banyak yang beraktivitas dan sosok itu sosok manusia, tapi memang keanehan adalah di jam-jam dini hari seperti itu. Kenapa banyak orang-orang beraktivitas seperti siang hari pada kondisi gelap gulita? Nah, pada saat melewati perkampungan itu, melihat ada sosok anak kecil laki-laki berjalan terus persis. Jadi dia itu berusaha gandeng tangan, tapi bapak-bapak penjual minyak itu bilang, "Jangan mau tanganmu digandeng, Pak, kasihan Pak, jangan mau tanganmu digandeng." Nah, seketika itu bapak-bapak ini bentak ke arah Pita pun akhirnya tarik tangannya itu. Jadi tangannya ini sambil sama si anak kecil ini gak jadi gandeng, tapi dia jalan terus. Nah, sekilas pas waktu itu anak kecil ketawa keluar taring. Nah, waktu itulah Pita yakin ini bukan manusia, dan dari situlah juga Pita yakin tadi yang dilihat bukanlah perkampungan manusia, perkampungan gaib. Ini dia yakin dan dia percaya apa yang dikatakan oleh bapak-bapak penjual minyak itu, bahwa itu bukan perkampungan manusia biasa. Menurut bapak penjual minyak ini, besar kemungkinan bapaknya Mita dan mbaknya Mita ini lewati di lokasi yang lain karena mereka menghindari perkampungan gaib ini. Konon katanya siapapun yang melewati perkampungan gaib ini di atas tengah malam, dia tidak akan bisa keluar. Nah, baru belakangan Mita ini paham mungkin bapak-bapak penjual minyak ini punya kemampuan yang lebih sehingga membuat dia itu bisa keluar masuk perkampungan gaib ini dan aman. Nah, setelah bapak melewati beberapa tempat itu, si bapak ini mengajak Mita ke lokasi yang awal, lokasi persis depan warung beliau. Di sini Mita disuruh nunggu. "Kamu tunggu di sini dulu ya. Ini suasananya sepi." Si bapak-bapak ini pun akhirnya menuju ke atas, mungkin mencari keberadaan bapak Mita. Nah, pas waktu beliau ini naik ke atas, tiba-tiba sudah tidak terlihat lagi dari pandangan Mita. Mita itu mendengar ada mukul-mukul toko bapak ini. Di antaranya itu bangunannya terbuat dari seng, jadi kalau dipukul menimbulkan suara ceng-ceng. Awalnya itu mendengar ada suara yang memukul seng ini dengan satu kali. Dia tidak takut, dia abaikan mungkin suara tikus. Tidak lama kemudian dia mendengar lagi dan suara dang-dang 2 kali dipukul. Barulah di situ Mita bergerak. Dia beranjak dari tempat duduk, dia melihat ke belakang. Nah, pas waktu itu Mita ini melihat ke belakang, dia mendengar lagi ada suara keras banget bersamaan dengan itu.
mana ini melihat ada sosok pocong, yang dia ternyata sosok pocong ini berusaha menggoda Mita. Jadi pocong ini tidak kelihatan wajahnya. Si pocong ini digerakkan kepala, dan kepalanya itu membentur ke arah Seng sehingga menimbulkan suara ceng. Disinilah akhirnya Mita itu lari, dia tidak tahu kemana atas mencarinya. Keberadaan bapak-bapak yang tadi tidak ketemu. Akhirnya di situ nangis lagi sampai kemudian dia pingsan. Dia sudah tidak sadar lagi. Di situ sudah ada bapak-bapak yang Pak Pita dan bapak-bapak penjual kemenyan. Tadi waktu itu sudah sekitar jam 10 siang. Mita terus lagi berkata melihat bapak juga ini mbaknya. Menurut keterangan bapaknya, memang sebelum itu mereka ini sudah mencari keberadaan Mita. Ternyata mereka tidak ditemukan. Dicari kemana sampai 1 jam. Tapi karena si dukun ini tadi bilang ritual harus segera dilakukan, akhirnya Mita ini terbaikanlah. Setelah ritual itu selesai dilaksanakan, mereka mencari keberadaan Mita lagi. Sebenarnya tapi mereka juga belum menemukan Mita. Akhirnya bapak kakaknya Mita dan juga teman-teman bapaknya Mita ini turun ke bawah. Mereka nunggu di bawah, siapa tahu mereka nanti ketemu sambil mereka tanya ada yang tidak melihat anak seumuran Mita. Ternyata tidak ada yang melihat, dan kira-kira waktu itu sekitar subuh Mita digondong oleh bapak-bapak penjual kemenyan tadi dan diserahkan ke bapak Mita. Dan di situ kata bapak Mita, si penjual kemenyan ini bilang, "Iki lo anakmu urusan kue kok gak ngurus anak murah, mungkin iso." Berhasil ritual ngurusi anak. Di situ akhirnya bapaknya minta maaf. Pak, mohon maaf. Setelah itu bapaknya balik. Menurut bapaknya Mita dan juga teman-teman bapak di atas ini, tidak ada penjual kemenyan karena setelah itu cerita itu tadi siapa yang menyelamatkan kamu? Itu bapak-bapak penjual kemenyan di sana, Pak. Soalnya melihat dia ini pedagang satu-satunya penjual kemenyan. Nah, menurut teman-teman bapaknya yang sering menuju ke lokasi ini, tidak ada orang jualan di atas, tidak ada yang berani. Nah, itu fenomena ini, kejadian yang dialami Mita itu aneh. Mita bertemu dengan seorang yang menurut orang-orang yang sering ke sana tidak ada sosok penjual kemenyan ini. Akhirnya hal ini pun selesai, mereka kembali pulang ke rumah. Dan pada kesempatan Mita tanya ke mbaknya itu, "Mbak, kamu itu ngapain di sana sama bapak?" Mbak Pita ini bilang kalau dia enggak sadar, dia tidak ingat apapun sedikit pun, dia tidak ingat. Yang dia ingat terakhir dia duduk bersama di sebuah lokasi yang banyak orang. Setelah itu mbak ini diajak maju ke depan bertemu dengan bapak-bapak. Itu dia masih ingat. Setelah itu ada beberapa mantra yang dibacakan oleh sang dukun ini. Akhirnya membuat Mbak Pita ini tidak disadarkan diri, tidak ingat apapun, tapi rasanya itu seperti mimpi. Menurut Pita, mbaknya Mita itu dia mengalami sebuah mimpi yang aneh. Dia di sebuah ruangan yang gelap sekali, dan di situ tiba-tiba muncul satu persatu makhluk yang menyeramkan. Nah, di situ Pita ini ditarik oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan ini, terus langsung dilempari ke sebuah sumur. Dan disitulah Pita ini sempat merasakan dia terjatuh ke lubang sumur itu. Lama sekali, baru ketika dia sampai di dasar dia tidak merasakan sakit sedikit pun. Nah, pas waktu itu ada di dasar sumur itu, dialah merasa benar-benar sendirian. Suasananya gelap sampai dia tertidur. Kemudian dia kebangun, sudah ada bapaknya. Barulah di situ Pita ini mengira bahwa dia mimpi barusan, dan ketika tanya apa sudah dilakukan, sudah tidak ingat lagi, hanya ingat mimpinya itu. Berjalanan waktu, kondisi perekonomian keluarga ini semakin menurun. Bapaknya sudah tidak punya penghasilan
dan bapaknya ini baru dipahami oleh Mita sering melakukan hal-hal aneh. Misalnya di malam hari, tentu mereka ini rela menghabiskan uang berjuta-juta untuk membeli ayam hitam yang benar-benar hitam untuk kemudian mereka bawa ke sebuah tempat ritual disembelih, dan akhirnya mereka melakukan semacam makan bersama. Nah, hal-hal semacam inilah akhirnya membuat uang tabungan dari keluarga mereka ini lama habis dan akhirnya menjadi hutang mereka waktu itu. Sudah terbilang banyak, sampai ratusan juta hanya untuk hal semacam ini. Ritual-ritual semacam itu bahkan ketika diajak menuju ke yang tidak tahu itu menghabiskan banyak biaya. Nah, mulai dari situlah kemudian Mbak Pita dan tidak melanjutkan ke sekolah karena sudah tidak ada biaya lagi. Begitupun juga dengan Mita. Nah, Mita ingat waktu mbaknya itu usianya sekitar 18 tahun, mbaknya dipaksa untuk menikah oleh bapaknya. Masalahnya dan lain-lain, calon si laki-laki itu usianya jauh lebih tua, sekitar terpaut 15 tahun. Lah, jadi sudah terbilang tua. Di sini Mita itu terima kenapa kok bapak memaksa Mbak Pita menikah dengan laki-laki ini. Usianya jauh lebih tua, sudah jelek, hitam, kerjanya tidak jelas. Karena Mita ini tahu si laki-laki ini kuburan bapaknya, juga yang dilakukan laki-laki ini lebih banyak sering judi, mabuk-mabukan, dan melakukan ritual-ritual tidak jelas semacam ini. Nah, perlu diketahui bersama dalam cerita, Mbak ini bilang dia ini waktu agamanya Islam, tapi dia sama sekali tidak pernah diajari bapaknya ngaji, sholat, bahkan ketika teman-temannya ngaji di langgar maupun di masjid, Mita dan bapaknya itu tidak pernah mengajikan dengan alasan bayarnya mahal. Jadi sampai waktu itu, sampai mbaknya ini kemudian dinikahkan, Mita dan Mbak Pita itu sama sekali tidak tahu ngaji itu seperti apa, sholat seperti apa, wudhu seperti apa, tidak tahu, karena didikan dari bapaknya memang seperti itu. Nah, singkatnya, setelah Mbak Pita ini menikah sekitar 2 bulan, Mbak Pita ini belum hamil. Nah, dia ini sempat mendengar selentingan kabar dari beberapa bule dan juga budinya. Intinya waktu itu mendengar bahwa pernikahan Mbak Pita ini terpaksa harus segera dilaksanakan karena ini adalah perintah dari dukun. Bapaknya Mita ini pernah bilang, "Kone rezekimu ini berubah, utang-utangmu lunas, tapi no anakmu kalau disuruh menikahnya supaya rezekinya ini berubah dan hutang-hutangnya bisa terbayar." Kalau orang normal cerdas tidak mungkin punya pikiran semacam ini, tapi karena mereka ini bapak Mita dan teman-teman ini sudah lama sekali terjun di dunia-dunia yang semacam ini, akalnya sudah hilang. Jadi dia pun melakukan hal ini. Dia menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak jelas sama sekali. Di suatu ketika Mita mendengar kabar dari bude dan juga budenya, dia juga ikut-ikutan jengkel. Dia kasihan betul sama mbak-mbaknya ini, lebih diam dari Mita. Kenapa kok harus menerima kenyataan seperti ini? Menikah dengan laki-laki yang tidak jelas itu, hitam, pengangguran, yang sering judi, sering mabuk-mabukan tidak jelas sekali. Nah, itu si Mita sempat ketemu dengan mbaknya setelah 5 bulan pernikahan. "Mbak, kamu gimana? Kamu tidak bahagia? Mbak, kamu cerita ini ke aku." Terus si Mbak Pita ini karena orangnya itu nerima dia melakukan apapun yang diinginkan orang tua. Jadi Mbak Pita ini cuma bilang, "Enggak apa-apa, Dik, yang penting Bapak senang." Tapi Bapak ini, "Enggak bener, Mbak, kamu enggak boleh ngomong seperti itu. Bapak ini enggak bener, kita minggat. Mbak, jangan Dek, aku kasihan sama Bapak, terutama Ibu. Kalau Ibu nanti kepikiran sakitnya kumat." "Sudahlah, apa-apa, Mbak tetap sabar melewati ini." Nah, waktu itu
Mita juga gak bisa ngomong apapun. Dia ini sebenarnya bisa untuk pergi dari rumah itu, karena ini karakter orangnya. Dia gak berani, gak seperti mbaknya. Sudah berpikir dia biasanya pergi ke suatu kota, dia di sana entah buruh cuci piring atau pekerja restoran. Dia tidak peduli, tapi dia tetap memikirkan nasib mbaknya itu. Sampai kemudian di suatu kesempatan berkunjung ke mbaknya lagi. Dia tanya mbak, ayo mbak minggat, mbak ini sudah tidak benar kata Bude. Sama Bude mbak ini mau ditumbalkan. Enggak di. Nah mungkin bapak kayak gitu. Bapak itu gak logis pikirannya. Ayo mbak minggat aku mbak, kita mulai hidup yang baru. Tapi mbak Pita ini tetap tidak mau. Yang diungkapkan oleh mbak Pita ini masih sama-sama penting. Bapaknya senang dan jangan sampai membuat orang tua kita kepikiran. Yang selalu diungkapkan oleh mbak Pita di suatu ketika langsung menuju ke sana. Dia kaget, benar-benarnya kaget. Wajah mbak itu sudah seperti wajah mbaknya lagi. Jadi banyak sekali lebam dan banyak sekali luka yang dilihat oleh Mita. Tubuh mbak itu akhirnya, karena Mita waktu itu tidak paham hukum, tidak paham tentang apapun. Dia bingung mau tanya ke siapa. Dia sempat ngomong ke Pak D-nya, Pak D tolong mbak Pita, Pak D harus dilaporkan ke polisi, Pak D ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah Pak D-nya waktu itu juga orang biasa. Pak D-nya bilang, Duk, kalau kita mau ngurus kasus seperti ini, takut kalau ini nanti membutuhkan biaya yang banyak. Masa gitu Pak D? Masa bayar Pak D? Sudahlah Pak D tidak bisa bantu apa-apa. Jenis nanti Pak D-mu ke mbakmu, Pak D-mu biar bilang supaya rumah tangga ini diakhiri aja. Entah mungkin Pak D-nya sudah menuju ke rumah Mbak Wita, entah seperti itu. 3 hari kemudian setelah kejadian itu, Mbak Wita ini dibilang bapaknya dia ingin bercerai. Ternyata dari situ semuanya terbongkar. Selama Mbak Wita menikah dengan laki-laki ini, Mbak Wita ini cerita bapak itu sering melakukan ritual di rumahku bersama suaminya. Nah disinilah baru Mbak Pita cerita ini, bapaknya ini punya arisan pesugihan. Memang semuanya teman-teman melakukan itu. Arisan seperti ini digidil karena waktu itu giliran bapak. Jadi bapak ini yang akhirnya dibantu teman-teman untuk melakukan pesugihan ini, karena ritual ini kan butuh biaya. Biayanya dibantu oleh teman-temannya. Setelah bapak itu dibantu, kalau pesugihan yang dilakukan bapak ini tidak berhasil, yaitu berhasil sudah kadaluarsa. Bapak tidak bisa dibantu lagi, tapi masih kewajiban bapak membantu. Tempat-tempat yang lain belum dapat giliran. Nah dilaksanakan betul. Pita pada suatu ketika ini disetujui dengan adiknya. Dia minggat, dia pergi dari rumah, tidak memperdulikan bapaknya lagi. Dari situlah kita mengambil pelajaran bahwa tidak semua percaya ke dukun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.